ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel Degun Ambyar. Kali ini Degun akan mengangkat mengangkat tema berupa cerita horor. Oh, jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Oke. Oh, jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, desa terasing. Desa itu namanya Kalimiri, ya, desanya Kalimiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, di tengah hutan nan jauh di sana. Konon tempatnya sangat jarang perumahannya. Nah, masyarakat kampung atau masyarakat desa Kalimiri itu sukanya kalau ada pengajian di tempat manapun, mereka si anak-anak itu pada suka datang. Cerita dari seorang teman yang memang tinggal di desa Kalimiri itu, dia mengalami sebuah peristiwa yang aneh menurut dia. Ceritanya begini, ada desa Kalimiri, tetangganya itu desa Galuk namanya. Nah, ada pengajian di desa Galuk. Nah, si anak ini nekat berangkat bersama dengan teman-temannya tadi, dengan bekal zaman itu kan belum ada listrik ya, dengan bekal oncor. Tahu oncor ya, sebuah alat yang terbuat dari bambu, lalu diisi minyak, lalu dikasih sumbu kain, itu untuk penerangnya. Maka perjalanan pun mereka lakukan. Nah, cukup jauh, kurang lebih 4 kilo, dan harus melalui hutan yang lebat, melewati jalan setapak. Itu perjalanan mereka untuk menuju pengajian seperti itu. Katanya ada kiai kondang yang datang katanya. Maka mereka pun tertarik untuk melihat dan menyaksikan, mendengarkan ceramah yang katanya kiai hebat itu. Ada seorang pemuda namanya Adi, lengkapnya Adi siapa ya, pokoknya namanya Adi. Nah, si Adi ini ikut kegiatan itu. Nah, di sana ternyata betul, wah, katanya kiainya hebat banget, orangnya wibawa banget. Dia ceramah sampai orang itu pada ketawa, karena ternyata walaupun wibawa dia juga lucu, karismatik. Wah, tapi si Adi ini karena ngantuk, dia nonton dari jarak jauh karena penontonnya saking banyaknya. Karena ngantuk, dia tertidur karena sampai malam, sampai jam 11 malam belum selesai jam setengah 12. Nah, si Adi tadi tertidur. Nah, temannya pokoknya mereka setelah selesai bubar gitu aja. Nah, maka mereka pun pulang. Nah, ada temannya lagi, si Adi ternyata tertidur tidak sendirian, ada temannya lagi namanya Solikin. Nah, si Adi, teman-temannya udah pada pulang. Nah, setelah sampai jam 12, sama seorang yang masih penduduk asli Galuk itu ya, desa Galuk, ini membangunkan si anak ini. Bangun, kamu kok masih tidur, pengajiannya sudah selesai, katanya bapak tua tadi yang dia habis jualan kelihatannya. Wah, si Adi kaget. Aduh, temanku udah pulang. Ternyata sebelahnya ada Solikin. Kin, bangun, Kin, udah jam 12, kita udah ditinggal pulang sama temen-temen, katanya si Adi. Solikin pun menggeliat bangun. Lah, terus gimana? Ya udah nekat. Kamu bawa ancar enggak? Enggak. Lah, kamu katanya si Solikin,
Enggak juga, udah kita dengan kondisi alamnya seperti ini kita pulang aja, gelap-gelap enggak apa-apa. Tapi aku pedih, takut, kan lewat tengah hutan, kita berdua enggak apa-apa. Akhirnya si Adi pun pulang bersama dengan Solikin lewat tengah hutan. Mereka berpegangan terus. Aku pedih, wes niat bismillah, mungkin ini bar ngaji katanya si Solikin. Akhirnya mereka sambil berjalan sambil mengucapkan istighfar, zikir pokoknya semua, ya subhanallah, alhamdulillah, dan yang lain diucapkan semua. Akhirnya sampailah di sebuah perjalanan yang cukup jauh, sampailah di daerah yang terdekat Kalimiri bagian wetan. Lah si Adi rumahnya jauh, masih daerah Kalimiri bagian barat, Dukuhan namanya. Lah si Solikin karena udah sampai jam 12:30 ternyata, Solikin nawarin, "Di, kamu tidur di rumahku aja." Aku yo takut mau pulang kok, katanya si Adi. Akhirnya si Adi pun tidur di rumahnya Solikin. Nah, pada jam 12:30 mereka pun mulai tidur. Mereka tidur bersama di kamar. Ketika masuk rumah, kok ada gitar? Si adik tanya, "Kin, yang pinter gitar siapa?" "Kakakku dulu pinter gitar." Iya, digantung gitu. Terus, "Aku pengen gitar sebenarnya." "Ya besok aja, aku juga bisa kok, tapi aku diajari kakakku dulu," katanya si Solikin. Akhirnya pun mereka menempatkan diri di tempat tidur. Mereka pun mulai tertidur. Nah, karena si Adi tidur di rumah orang, si Adi merasa susah banget tidur. Tiba-tiba Adi pengen ke belakang, pengen pipis. Lah, akhirnya si Adi pun membangunkan Solikin. Kin, ngantuk ah." Si Adi pun tetap membangunkan, tapi si Solikin tidak mau bangun. Tiba-tiba terdengar suara gitar. Adi mendengarkan suara gitar. Ken, aku takut ada suara gitar." "Iya, itu biasanya kakakku mainkan gitar," katanya si Solikin. Udah, si Adi pun mulai tenang. "Di, aku mau ke belakang, mau pipis." "Udah, itu lewat samping," katanya si Solikin sambil berat menahan rasa ngantuknya. "Aku takut." "Alah, enggak apa-apa, di depan ada ada upleknya atau lampu kecil itu loh, namanya uplek." Akhirnya si Adi pun nekat keluar di kamar kecil namanya Giwan dulu namanya Giwan. Di kamar kecil dia terus keluar. Nah, setelah keluar ternyata di rumah sebelahnya Adi itu ada rumah lagi. Lampunya ada beberapa lampu gitu. Ternyata ada ibu-ibu sedang gendong anak kecil yang sedang rewel. Wah, Adi pun semakin berani dia. Oh, syukurlah di sebelah ada ibu-ibu yang anaknya rewel. Si anak nangis. Nah, si ibu ternyata mencoba bagaimana anaknya diem dengan kalau orang desa namanya gending. Akhirnya Adi pun tenang. Ternyata ada ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya yang sedang rewel dan gending.
tapi dia membelakangi, menghadapnya berlawanan, rambutnya panjang, bajunya putih. Ketika Adi melihat seperti itu, merinding bulu kuduknya Adi berdiri. Aku berani, ada temennya kok malah bulu kudukku berdiri, ada apa ya? Alah, mungkin perasaanmu saja, katanya si Adi. Dalam hatinya mengatakan seperti itu. Akhirnya Adi pun sudah selesai kencing, Adi pun sudah berada sebelahnya si Solikin. Akhirnya mereka si Adi dan si Solikin tidur pulas dan pagi pun mulai tiba. Ketika dengar suara adzan subuh, Adi pun membangunkan Solikin. Kin, aku tak pulang dulu ya, masih gelap, katanya si Solikin. Kamu sholat dulu jamaah sama aku. Ya wes. Nah, akhirnya mereka pun sholat jamaah. Ketika berada di kiwan atau kamar mandi yang di luar tadi, si Adi lupa kalau bahwa di sebelahnya itu ada, semalam dia lihat ada seorang ibu-ibu yang sedang menenangkan anaknya. Akhirnya mereka pun sholat berjamaah. Nah, karena cuaca sudah suasana sudah terang, sudah lampu sinar matahari mulai kelihatan semburat, Adi pun pulang menuju ke rumahnya. Nah, setelah sampai di sekolahan ketemu sama si Solikin, si Adi tanya, Kin, kakakmu main gitarnya bagus ya? Loh, kakakku sudah meninggal, katanya si Solikin. Hah? Lah semalam tuh yang main gitar siapa? Yang bener kamu, katanya si Solikin sambil pegang tengkuk lehernya. Lah terus yang di sebelah rumah itu yang ada ibu-ibu sama anak kecil itu siapa? Yang bener, katanya si Solikin sambil kaget lagi. Itu dulu rumah kakakku yang pintar gitar tadi. Kakakku itu meninggal ketika melahirkan anaknya. Wah, katanya si adik kaget. Aku takut nenek ngomahmu kalau gitu. Waduh, yang bener kamu ngarang kamu paling, katanya si Solikin. Bener, sumpah demi Allah, aku mendengarkan ada ibu-ibu menyanyi. Akhirnya cerita itu pun mulai rame. Tapi ya sementara si Adi mencoba untuk diam karena dia masih takut. Ketika lihat rumahnya Solikin, dia merasa takut sampai sekarang. Bahkan kalau ketemu saya kemarin ceritanya seperti itu.